Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 2? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sangat senang sekali Bapak bisa berjumpa lagi dengan anak-anak sekalian dalam pelajaran SBDP ya. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran SBDP. Namun sebelum kita lanjut kepada materi, mari kita buka dulu kegiatan kita dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, kali ini SBDP kita akan membahas tentang karya imajinatif. Dalam kesempatan ini, karya imajinatif kita akan menggambar imajinatif. Bapak yakin pada waktu kelas 1 dulu kalian sudah pernah menggambar ya, tapi kalian belum dijelaskan mungkin tentang gambar imajinatif ya. Apa sih anak-anak menggambar imajinatif itu? Jadi gambar imajinatif itu adalah gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi ya, atau hayalan pelukisnya sendiri. Jadi gambar imajinatif mencerminkan apa saja yang sedang dirasakan atau sedang dipikir oleh yang akan melukis, oleh si pelukis tersebut. Ya, jadi gambar imajinatif satu orang dengan orang lain biasanya berbeda-beda ya. Karena masing-masing orang akan memikirkan hal yang berbeda pula. Contoh seperti Bapak ya. Sekarang ini Bapak di rumah, bisa saja Bapak sedang membayangkan kursi ya. Ya, jadi bisa saja Bapak menggambar imajinatif kursi. Atau yang di rumah Bapak ada lemari atau pot bunga, ya apa saja boleh ya anak-anak. Jadi macam-macam hal ya yang ada di benak kita boleh. Nah, itulah gambar imajinatif ya anak-anak ya. Nah, kemudian ya contohnya sudah Bapak bilang tadi, apa saja yang penting yang ada di benak kita, imajinasi kita ya sangat banyak sekali. Contohnya ya bisa saja gambar gunung, kalian sedang membayangkan ada di pegunungan atau sawah ya, boleh saja. Kemudian di rumah, jalan, atau menggambar awan. Nah, ya jadi apa saja boleh ya anak-anak ya, yang penting apa saja yang kita pikirkan pada saat itu. Nah, sebelum menggambar tentunya kalian harus mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk menggambar ya anak-anak. Nah, kalau menggambar pasti kalian sudah tahu nih ya, apa saja alat-alat yang kita gunakan. Nah, kalian pasti sudah pernah menggambar kan di kelas 1. Nah, menggambar itu yang kita butuhkan yang pertama pasti adalah buku gambar itu ya. Pertama buku gambar ya. Yang kedua setelah ada buku gambar, yang kedua adalah pensil. Yang ketiga setelah ada pensil, ada pensil warna ya buat mewarnai ya. Kalau tidak ada pensil warna bagaimana Pak Guru? Kalau saya cuma punya krayon boleh, atau cat warna boleh juga. Jadi yang penting bisa buat mewarnai gambar kita tersebut. Kemudian apalagi alatnya, bisa yang kita butuhkan adalah penggaris ya. Nah, yang tak kalah pentingnya yang terakhir adalah alat yang kita butuhkan, penghapus ya. Karena kadang-kadang kita kan menggambar itu kan tidak langsung baik atau tidak langsung bagus ya anak-anak. Jadi kalau ada yang salah atau yang kurang pas kita hapus ya. Jadi ada penghapus. Jadi ada 5 ya yang harus kita persiapkan anak-anak. Yang pertama buku gambar, yang kedua
pensil, yang ketiga pensil warna, yang keempat penggaris, dan yang kelima adalah penghapus. Nah, setelah kita sudah mempersiapkan alat-alat ya dan bahan yang yang akan kita gunakan, maka untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai langkah-langkah dalam menggambar imajinatif ya. Jadi langkah-langkahnya dalam menggambar imajinatif itu, yang pertama kita harus menentukan tema gambar apa yang akan dibuat ya. Temanya macam-macam yang tadi sudah Bapak bilang, bisa di pegunungan, bisa di sawah, bisa saja temanya di rumah, atau bisa juga di halaman atau di lapangan ya, di sekolah boleh saja. Nah, yang kedua ya, setelah tadi kita menentukan tema, nah kita memilih tema yang telah ditentukan tersebut ya. Kalau sudah kita memilih temanya, nah sudah, kalau seandainya di sekolah ya sudah di sekolah saja. Kalau seandainya di pantai ya sudah, berarti tema kita adalah di pantai. Nah, yang ketiga, setelah kita mendapatkan tema tersebut ya, ide tersebut ya, yang ketiga tentunya kita mengumpulkan bahan-bahannya ya, kita mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat gambar imajinatif tersebut ya. Ya tentunya yang 5 hal tadi yang kita harus persiapkan ya, yang harus ada pada saat kita mau menggambar ya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan tema ya, ide menggambar, kemudian alat-alat dan bahannya juga sudah ada. Nah, setelah itu yang keempat langkahnya adalah kita membuat sketsa anak-anak ya. Dari pensil tuh kita menggambar pakai pensil ya, sketsanya. Kalau ada yang kurang bagus kita hapus gitu anak-anak. Nah, kemudian setelah jadi sketsanya memakai pensil tersebut, yang kelima, yang terakhir langkahnya adalah kita warnai ya. Gambar kita, sketsa kita kalau tidak diwarnai atau belum diwarnai tidak bagus ya anak-anak ya. Tapi kalau sudah diwarnai pasti hasilnya lebih bagus. Nah, itulah 5 langkah dalam menggambar imajinatif. Nah, terus bagaimana tugasnya apa? Setelah Bapak jelaskan tentang menggambar imajinatif, tugasnya adalah membuat gambar imajinatif. Satu saja ya anak-anak ya, diupload ke Google Classroom. Nah, sekali lagi, bebas gambarnya apa saja, bebas, terserah kalian ya. Pokoknya yang ada di pikiran kalian, yang ada di hayalan kalian, yang ada di benak kalian, silahkan kalian ungkapkan di buku gambar kalian tersebut ya. Itu saja anak-anak pelajaran SBDP pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mengerjakan tugasnya dengan lancar dan semangat. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.